Tips merelakan orang yang kita sayang. Hai semua, dengan saya Ricky. Selamat datang di channel Cintain. Jatuh cinta mungkin mudah, tetapi bagaimana jika disuruh melupakan orang yang kita cintai? Ini tentu tidak semudah mengatakannya. Seseorang bisa melupakan orang yang dicintai karena banyak hal. Bisa karena putus cinta atau karena cintanya tak berbalas. Selain itu juga kita butuh waktu, butuh usaha, dan kesungguhan untuk melupakan orang yang dicintai. Berikut adalah 10 tips merelakan orang yang kita sayang. 1. Mengikhlaskan hubungan. Meski kamu merasa telah menemukan dia yang dirasa terbaik, tidak ada jaminan hubungan kalian bisa berjalan mulus tanpa hambatan. Dulu kamu dan dia pernah jadi dua manusia paling jumawa, merasa bisa menghadapi segala tantangan di depan mata berdua, sampai-sampai kamu yakin apapun yang menghadang pasti bisa digempur dengan sekali tendang. Kenyataannya, kecocokan ternyata bukan segalanya. Sekalipun merasa sudah sama-sama cocok, bukan tidak mungkin kalian jadi sering cekcok. Rasa yakin pun perlahan luntur. Ikatan di antara kalian yang semula kuat pun bisa jadi semakin kendur. 2. Berhenti mengutuki keadaan. Cara dalam mengikhlaskan seseorang salah satunya dengan berhenti mengutuki keadaan. Bangkit dan menyembuhkan sakit hatimu sendiri jelas tidak mudah. Sayangnya, tidak seorang pun yang layak mengobati lukamu kecuali dirimu sendiri. Saat berhasil berdamai dengan sakit hatimu, kamu sudah sah terlahir jadi pribadi yang baru. Segala manis pahit kisahmu tidak layak diungkit-ungkit. Kamu tidak boleh lagi menyalahkan diri sendiri, mengutuki keadaan, atau bahkan dia yang mungkin masih kamu cintai. Perihal siapa yang salah atau apa yang jadi penyebab kandasnya hubungan kalian tidak perlu lagi dipersoalkan. Kamu hanya harus menerimanya dengan lapang. 3. Bersiap untuk saling meninggalkan. Sebelumnya tidak pernah terbayangkan kamu dan dia justru duduk berhadapan untuk bertukar tangisan. Perjalanan cinta yang selama ini diperjuangkan gagal dipertahankan. Cinta memang tidak bisa diukur dengan angka atau diibaratkan hitungan matematika. Cinta juga bukan ilmu pasti yang hasil akhirnya bisa diprediksi dengan presisi. Pada akhirnya, semua hanya perkara menjalani. Perasaan yang terpendam sekian lama seakan mau meledak. Saat akhirnya sadar dan harus memilih, perkara prinsip jelas tidak layak dipertaruhkan. Putus dan mengakhiri hubungan bisa jadi satu-satunya pilihan. 4. Sakit hati itu sangat lumrah. Apapun alasannya, putus cinta jelas bukan akhir yang bahagia. Pengalaman gagal dalam hubungan juga tidak bisa dibangga-banggakan. Bahkan ketika kamu sudah mencintai pasanganmu dalam-dalam, hatimu akan terasa berlipat-lipat sakitnya. Apakah sakit hati setelah putus cinta itu salah? Tentu saja tidak. Sakitmu itu wajar atau bahkan sangat lumrah. Sebelum memulai hubungan baru, perkara kemungkinan gagal seharusnya diperhatikan. Jika hubungan yang kamu jalani harus diakhiri, kamu tidak akan terlalu hancur lantaran sudah menata hati sebelumnya. 5. Kesempatan terus berdatangan. Tak apa jika momen putus cinta sejenak membuatmu hilang arah, lepas dari tangannya yang selalu bisa digenggam atau bahunya yang biasa dijadikan sandaran, kamu bingung bagaimana harus melanjutkan perjalanan. Namun jika kesedihanmu berlarut-larut dan setelahnya hidupmu carut-marut, tentu sikapmu cenderung tidak dewasa. Kata putus bisa jadi akhir dari hubunganmu, tapi tidak lantas meredupkan duniamu. Siapapun yang pernah mengalami putus cinta layak percaya pada kesempatan kedua atau cinta yang selanjutnya. Maka bersiaplah menunggu datangnya cinta yang baru. 6. Untuk selalu bersabar. Banyak yang percaya bahwa nasib dan takdir memang tidak bisa disamakan. Nasib kaitannya dengan seberapa gigih kita berusaha, sedangkan takdir adalah ketentuan pasti yang tidak bisa ditawar-tawar. Jika ingin bernasib baik perkara cinta, maka berusahalah menemukan pasangan yang sepadan. Langkah paling pertama adalah memantaskan diri. Setelah itu, maka nasib akan mengantarkanmu pada pasangan yang memang melengkapi. Ketika pasangan yang kamu rasa tepat justru berkhianat, bisa jadi memang bukan dia yang ditakdirkan mendampingimu. 7. Akan ada cinta lain yang lebih menenteramkan. Bisa hidup bahagia adalah keinginan hampir semua orang. Salah satu yang menjamin kebahagiaanmu adalah ketika kamu punya sikap mau menerima. Tidak perlu berkeras hati atau membebani diri sendiri dengan tidak menerima kenyataan. Saat kalian tidak diizinkan untuk bersama, maka masing-masing pasti akan bertemu pasangan yang bisa mendamaikan. Jangan berusaha melawan karena kamu dan dia sama-sama berhak bahagia. Berbahagialah dengan menerima cinta lain yang lebih menenteramkan. 8. Proses menjadi manusia yang lebih kuat setelahnya.
Putus dan merelakan pasangan bisa jadi keputusan terbaik saat hubungan yang kalian jalani sudah tidak sehat. Daripada saling menyakiti, lebih baik berpisah demi kebaikan kamu dan pasanganmu. Meskipun momen ini demikian menguras emosi, percayalah, setiap kesulitan pasti bisa dilewati. Dan bisa berhasil merelakan dia yang masih sangat dicintai, kamu akan tampil sebagai pribadi yang jauh lebih hebat. 9. Doakan dan bersyukur. Mendoakan yang terbaik untuk kehidupan dia dan dirimu. Jadi daripada mendendam, lebih baik doakan saja. Percaya deh, ketulusanmu akan merubah nasibmu dan mempertemukanmu dengan orang yang tepat. Kamu perlu berusaha untuk mencukuri apa yang dimiliki saat ini. Si dia bukan satu-satunya orang yang menyayangi kamu. Di sekitar kamu masih banyak orang yang memberikan perhatiannya untuk kamu dan patut disyukuri. 10. Lakukan kesibukan. Saat merasa kacau, hindari tempat sepi dan usahakan agar tetap terhubung dengan orang lain. Saat kamu bisa menyalurkan cerita pada orang lain, bertukar pikiran, atau melakukan hal-hal yang kamu suka, maka kamu akan semakin mudah melupakan masalah yang dialami karena pikiranmu teralihkan pada hal yang lain. Oke sobat, itulah tadi 10 tips merelakan orang yang kita sayang. Ada saat dimana kamu harus berserah meski bukan untuk menyerah. Nah, apakah kamu pernah mengalaminya? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Sampai di sini dulu ya video kali ini. Jangan lupa subscribe buat yang belum dan nyalakan loncengnya supaya mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Terima kasih dan sampai jumpa.